karbon dioksida berhembus, tapi yang masuk ke sini tetap oksigen. Gimana memilah ini? Ini kerumitan yang sangat dahsyat dan beres. Silakan dengan persoalan hidup kita. Kan? Nah, kalau kita yakin Allah membereskan tubuh kita, apa sih susahnya ngebereskan urusan kita? Betul? Kuat yang dapat digunakan oleh seseorang hamba untuk menolak apa yang tidak mampu ia tolak dari gangguan. Jadi fisik kita tidak berdaya nih melawan, misalkan ada singa. Tapi ketawakalan kepada Allah bisa membuat singa ini tidak merugikan kita. Karena ini merupakan ikhtiar terhebat, yaitu yakin kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Tidak mampu ia tolak dari gangguan, dari perbuatan zolim, dan dari permusuhan makhluknya. Dan ini adalah salah satu faktor terkuatnya dalam hal tersebut. Karena Allah yang akan memberikan pertolongan kepadanya, yaitu memberikan kecukupan. Dan barang siapa yang Allah sebagai pemberi kecukupan baginya dan pelindungnya, maka tidak ada celah bagi musuhnya untuk menyakitinya. Dan tidak akan berbahaya baginya, kecuali hanya sebatas gangguan kecil saja yang pasti ia dapatkan, seperti panas, dingin, lapar, haus. Adapun mara bahaya yang dapat mengantarkan musuhnya kepada tujuan utamanya, maka selamanya tidak akan mungkin bisa. Tentu berbeda antara gangguan kecil secara zahir yang dapat mengganggu dirinya, sementara pada hakikatnya gangguan tersebut adalah perbuatan baik untuknya. Nah, saudaraku sekalian, jadi misalkan ada singa, kita terpojok, dan kita betul-betul pasrah kepada Allah. Nah, diketahui saja singa itu adalah ciptaan Allah. Singa itu pekerjaannya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan singa itu sepenuhnya takluk dalam kekuasaan Allah. Ketika singa melihat kita, mungkin singa jijik, ya. Ini makanan kurang enak. Mungkin dalam penglihatan singa. Saya tidak pernah jadi singa. Tapi oleh Allah mungkin singa iba kepada kita. Yes, tetega. Udah tulangnya kecil misalkan. Mungkin ya. Tapi mudahlah bagi Allah. Bagaimana singa bisa punya kasih sayang ke anaknya juga Allah yang mengilhamkan. Mungkin pernah mendengar ada seorang yang dipenjara di sebuah negara yang zolim. Lalu ulama ini kisah nyata hadirin. Seorang doktor, ulama, dimasukkan anjing lapar ke sana. Dengan tujuan anjing itu akan menerkamnya. Tapi ketika dilihat dari celah-celah kunci, anjing itu malah ada di sampingnya ulama yang sedang sholat. Malah ulama itu memberikan makanannya untuk anjing tersebut. Tidak mengganggu, bahkan menjaga. Dan ini sangat tidak aneh hadirin. Karena anjing itu mutlak sepenuhnya ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah setiap saat. Bagaimana kalau kita akan dijolimi orang? Ya sama saja. Orang juga ciptaan Allah. Dalam kekuasaan Allah. Setiap orang penjahat sekalipun itu makhluk ciptaan Allah dan diurus oleh Allah. Kasih makan, didetakkan jantungnya, dialirkan darahnya, diberi oksigen. Dia jadi jalan. Orang jahat itu jadi jalan ladang pahala bagi orang-orang yang beriman. Sama,
Ketika perang Yahudi melawan Hamas, tidak ada satupun yang berperang kecuali semuanya makhluk ciptaan Allah. Tidak ada satupun peluru yang meletus kecuali dengan izin Allah. Tidak ada lalu lintas peluru kecuali Allah tahu. Masa ada yang tidak diketahui Allah? Dan pasti yang kena yang sudah waktunya wafat. Karena nyawa tidak tertukar. Walikulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang saatnya tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sesaat. Makanya dalam peperangan itu yang paling berbahaya adalah lupa ke Allah. Apakah dengan tawakal kita bisa seenaknya jalan? Loh, kan ada syariat. Jalan di sini, saya bertawakal kepadamu ya Allah. Hanya engkaulah pelindungku. Terus jatuh ke bawah, loh kok enggak melindungi saya? Ya dia konyol, Allah udah ngasih tahu ada gaya gravitasi ya. Berapa gaya gravitasi? 9,8. Itu ilmu. Bahwa kalau di atas tidak pegangan jatuh ke bawah. Allah sudah ngasih tahu. Lalu kita konyol, itu bukan tawakal namanya. Karena kita masih bisa memilih untuk tidak memanjat. Nah rekan-rekan sekalian, kepasrahan ini merupakan ikhtiar yang sangat mulia tawakal itu. Karena berbaik sangka kepada Allah. Tidak semua orang bisa tawakal. Ada seorang istri yang saya pasrahkan suami saya kepadamu. Enggak mau dia. Karena takut suaminya dititipkan oleh Allah kepada yang lain. Ini kan penghinaan hadirin. Memangnya serendah itu tuh. Kalau saya pasrahkan ke Allah, nanti Allah memasrahkan ke yang lain. Allah tuh tidak rumit hadirin ngurus segala. Ingat ya, persoalan yang kita rasakan sekarang gawat dan pelik, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan tubuh kita ini. Yang jauh lebih rumit, pelik, tak terbayangkan, dan beres. Apa gampang ngurus ini? Gak gampang. Ini bicara, ini luar biasa rumitnya. Berpikir, langsung harus keluar dari mulut, dengan nada yang pas, huruf yang akurat, tidak boleh salah, nadanya, intonasi, di sini pita suara harus menggetarkan. Ini kan detik yang sama, ya mikir, ya ngomong, ya kedip, ya jantung, ya ngegiling tadi sudah makan putu, dan sebagainya. Itu masalah pribadi hadirnya. Karena baru ditelan dia lagi digiling. Coba kalau saya harus mengurus saudara sekalian. Ya jantung berdetak, ya atel lagi hadirin ya. Ya haus, ya nyari air, komplit. Tapi beres semuanya. Contoh haus, saya tinggal lihat ke bawah sudah ada. Bahkan biasanya naik sendiri ke meja. Saudara jangan tertawa, ini serius fakta. Terima kasih ya. Saya bukan manja hadirin. Bukan magic juga. Ini mau masuk ke mulut saya juga udah tidak tahu dia bakal mengalir kemana. Tidak akan salah, tidak akan merendam paru-paru nih. Ketika diminum langsung katup nutup menuju ke paru-paru. Tanpa saya sadari, masuk diolah sampai ke ujung-ujung sini. Ini rumitnya tidak terbayangkan dan beres setiap saat. Ayo. Makanya jangan ribet dengan masalah yang kita miliki ya. Paling disebelin seorang. Itu juga sebel tuh karena kitanya yang nyebelin. Jadi bukan dia yang sebel. Dihina oleh seorang, ditipu juga, jerawat paling 2 ya. Tapi masalahnya besar bagi kita.
Karena kita tidak menyadari kekuasaan Allah mengurus segalanya. Dan Allah mengurus kita tuh tanpa kita minta detail. Ya Rob, tolong rambut saya sudah 2 bulan ini tidak memanjang. Ukurannya ya Allah, kecepatannya jangan terlalu cepat, boros. Ini hanya. Dan kelenturannya sama, ukurannya persis loh ya Allah. Dan daerah sini berhenti, halis agak tumbuh dikit deh. Ini belum, tolong ya Allah, kedip saya terlalu cepat, dilambatkan sedikit. Terlalu lambat ya Allah. Ini tidak simetris, rela. Ya Allah, warnanya kurang kontras. Ini kebanyakan biru ya Rob. Waduh, repot. Air ludah ya Allah kebanyakan, kurang wibawa ya. Harus bawa ember kecil kemana-mana. Masya Allah. Karbon dioksida berhembus, tapi yang masuk ke sini tetap oksigen. Gimana memilah ini? Ini kerumitan yang sangat dahsyat. Dan beres. Silakan dengan persoalan hidup kita. Kan? Nah, kalau kita yakin Allah membereskan tubuh kita, apa sih susahnya ngebereskan urusan kita? Betul? Diminum dulu hadirin. Saya yakin tidak salah alamatnya. Ini maaf, bab minum ya. Ini air, saya tidak sempat ngerebus. Ini pH-nya sekitar 7. Tidak terlalu basah dan asam. 7 nih pH-nya. 7 sampai 6 sampai 8. Coba kalau 14 pH-nya. Atau 1 pH-nya, jebol usus nih. Saya tidak ngerti pH-pH-an waktu kecil. Tapi tetap segitu. Ini air, bakterinya udah nggak ada nih yang nakal-nakal. Kalau saya minum ada bakterinya, punten ya, saya di WC nih toilet. Dan saya nggak tahu menghilangkan bakteri ini. Dan bayi-bayi juga tidak tahu menghilangkan bakteri. Dan beres, betul? Setiap hari hampir 2 liter kita kasih minum. Sederhana, kalau kita nggak dikasih minum oleh Allah, ini korsleting diri kita ini. Karena 70% tubuh ini cairan. Darah kita cairan. Otak cairan. Nggak dikasih air kental ngedagleg darah bagaimana Den? Jadi kayak marus. Gimana? Nggak bisa. Ini nggak jalan. Ini langsung mati rasa di sini. Kepala pusing. Kalau kurang cairan otak kita kental. Udah repot. Hah? Jadi lemot. Mau gagaroge kemana gitu, aduh. Oh iya bahaya. Jadi tawakal itu dahsyat sekali. Tawakal itu datang dari keyakinan. Dan keyakinan adalah ilmu tertinggi. Al-fiqih al-akbar. Ilmu yang paling agung, paling mulia adalah ilmu yakin kepada Allah. Dan aplikasinya adalah tawakal. Pertanyaannya kalau kita tawakal, kita ikhtiar tidak. Justru ini. Nih. Masuk ke gunung. Di gunung sudah ada pengumuman. Barang siapa yang ingin selamat dan menikmati naik-naik ke puncak gunung, tinggal datang laporan dan pasrahkan diri, percayakan diri kepada petugas yang akan memandu. Petugas ini sangat berpengalaman, tahu persis seluk-beluk hutan dan terpercaya. Gratis. Satu rombongan jalan sendiri dengan mengandalkan kepintaran, kekuatan, kompas. Segala diangkut. Karung, galon air, persenjataan lengkap, parang, bedog, panah, tombak. Coba itu. Karung aja 2, galon di leher 2. Coba. Yang satu laporan, Pak, saya mau naik gunung. Sesuai dengan janji kalau saya lapor,
Benar, mau memasrahkan urusannya kepada saya, siap. Tidak usah bawa galon. Hah? Kenapa Pak? Nanti minum bagaimana? Saya tahu mata air di pos-pos mana saja. Percayakan, saya akan tunjukkan dan sampai ke atas tidak akan pernah kehausan. Itu karung beras, turunkan. Saudara bawa 2 karung gitu, kapan jalannya? Bagaimana Pak, nanti saya di hutan lapar. Saya tahu pohon-pohonan yang bisa dimakan, fresh, segar, gratis, full energi, multikalori, vitamin C, semuanya komplit. Siap. Pokoknya masih nurut. Cuman itu. Pak, kalau ada babi hutan bagaimana? Tenang, saya tahu ilmunya. Nanjak, Pak, ini nanjak, diam. Ini teh paling dekat ke pohon nangka. Oh siapa? Nanjak, kalau tahu ujungnya bahagia. Pak, ini nyerosot gini, kapan mau minum? Ini mau ke mata air, tong rewel. Serodot, cemplung, beres. Kerusuk, Pak, babi hutan. Tenang, babi hutan tidak bisa belok. Miring saja, shoot, beres. Singkat. Enak dipandu tuh. Dia akan ikhtiar, tapi ikhtiarnya efektif dan efisien. Itu ikhtiar yang benar, ikhtiar yang dipandu oleh yang maha tahu. Jadi jangan sok ikhtiar yang pontang-ponting bawa galon, surun tuh. Ayo muter di sana. Karena tidak tahu jalan, golepak, ketindihan karung, wah sudah rewel. Itu teh ikhtiar bukan konyol itu kan. Walaupun dia bersimbah keringat, berkuah peluh, walaupun luar biasa, muter-muter, konyol itu. Jangan kagum kepada yang bersimbah keringat tanpa di jalan Allah. Tadi waktu sholat dengar, fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Yakin kepada Allah, dicukupi oleh Allah. Tapi ya berpasrah ini gak bisa kalau kita ketakutan ke Allah. Takut gak cocok. Istiqoroh, ya Allah, terserah padamu. Kalau dia baik untukku, mudahkan ya Allah. Tapi kalau dia tidak baik untukku, tolong dibuat baik saja. Nah itu bukan pasrah tuh. Itu mengotot. Harus berani ke posisi zero. Itu guru saya mengajarkan ke posisi zero tuh susah. Sebab takut lepas yang kita inginkan. Nah posisi zero inilah ahli istiqoroh. Ahli istiqoroh inilah ahli tawakal. Jangan kekanak-kanakan. Ya Allah tuh udah tahu betul isi hati kita. Ya Allah, misalkan melamar seseorang. Ya Allah, saya pasrahkan kepadamu. Tapi kan kau udah tahu isi hati saya yang paling dalam kan? Tolong ya Allah. Jadi saya pasrah tapi lebar. Sayang takut nggak jadi. Tolong ya Allah, dimodifikasi aja sedikit. Belum bisa istiqoroh. Nah Allah tuh udah tahu hadirin keinginan kita yang paling tersembunyi sekalipun. Jadi tidak usah rewel. Selama ini aja banyak yang tidak kita pikirkan, kita dapat. Betul? Cukup siang dan malam. Dan terbaik. Ayo jangan suka ngatur Allah ya. Punya keinginan harus, ikhtiar wajib, tapi lebih wajib lagi tawakal. Kalau tawakal nanti ikhtiar kita dituntun oleh Allah. Kita akan sempurna ikhtiarnya karena dipandu oleh yang maha tahu. Beda dengan yang mengandalkan akal, tidak mengandalkan hati ya seperti yang tadi itu. Berhari-hari bersimbah keringat, peluh, darah, tapi mubazir. Karena dia mengandalkan dirinya sendiri yang bodoh. Kalau kita mengandalkan Allah,
yang maha tahu, maha baik, maha bijaksana. Barang siapa yang menjadikan seluruh keinginannya menjadi satu keinginan, yaitu keinginan akhirat, maka Allah akan beri kecukupan keinginan dunianya. Dan barang siapa yang seluruh keinginannya dipusatkan untuk mendapatkan dunia, maka Allah tidak peduli di lembah mana ia akan binasa. Hadis Ibnu Majah. Ini juga sahih. Jadi hadirin, jangan takutlah keperluan dunia kita. Ya, kita di perut ibu aja belum sempat mikir apa-apa, dah otaknya belum jadi beres. Jawab ya, waktu di rahim ibu, rezeki kita ada? Cukup? Semua jawab, cukup? Sempat mikir tidak? Mana yang lebih hebat? Janin mencari rezeki atau rezeki mendekati janin? Ada yang gak jawab, gak apa-apa. Yang kurang yakin biasanya. Masuk tuh. Pete, dorok-dok, lencak, terong, cireng, bandros, perkedel. Ya Allah, ibu kalau lagi hamil tuh jarambah sekali ada. Manisan taraje semua. Bayangkan segitu pedesnya itu. Gimana kalau oleh Allah nggak diatur, janin itu udah membara di dalam. Punya diramu, plasenta masuk ke tubuh kita, cocok dengan keperluan kita. Coba kalau plenyut jengkol satu kena janin, ya nggak? Terong, atau seperti apa bentuk kita? Tidak ada tuh aroma jengkol yang tersisa. Padahal rujak teh pedas tuh ibu lagi ngidam teh. Beres. Lahir ke dunia jadi bayi. Waktu kita bayi rezeki ada? Ada? Cukup? Mana yang mendekati? Kita nyari rezeki yang mendekati kita. Beres, lahir ibu langsung ada air susunya tuh. Dari air susu jadi tulang, jadi gigi, jadi rambut, gak masuk di akal. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi atuh ngeluarin, coba. Sapi coba itu. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi atau sapi ngedeketin bayi? Jawab. Hadirin, saya tidak nyuruh ketawa, jawab. Udah pengalaman ngejawabnya ya. Ada yang jawab sapi ngedeketin bayi, mana ada? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan susunya, air susunya. Eknaunya suka sapi. Malu ya. Dekat cipta bayi ngagarantel di sana. Tapi Allah Maha Adil, ini serius ya. Bayangin sapi, saudara sepersusuan itu ya. Atau buntutan, belang. Kita enggak, hadirin. Masya Allah. Gimana itu? Sedangkan saudara sesusuannya kakinya 4, berekor, bertanduk. Lah kita, saudara sepersusuan bayi, enggak, sukaan belang sedikit. Atau suara gitu. Enggak. Ini serius hadirin. Gimana itu susu yang sama hasilnya berbeda? Ya, karena Allah yang ngatur. Aduh, kalau sudah ingat kayak gini. Terus sampai sekarang. Apa yang kita perlukan yang tidak dicukupi Allah? Makan, coba lihat waktu makan siang tadi atau nanti makan malam. Lihat itu makanan. Dari mana berasnya? Bagaimana sampai ke piring kita? Berapa bulan dia dari ditanam terus sampai diketam, sampai ditumbuk, nyampe ke piring dalam keadaan matang. Diramu lagi pakai garam.
Garamnya juga jauh dari Madura. Dikeringkan, beres sampai cengek, sambal. Itu sambal ada terasinya dari mana, cabai dari mana, tomat dari mana. Aduh, ngariung di sana. Serius hadirin. Itu kan dahsyat sekali, sambal itu makanan mewah hadirin. Lebih rumit sambal daripada nasi. Ngumpul di sana. Belum ikannya, ibu ikan menikah dengan bapak ikan. Terjadi telur ikan. Dibesarkan oleh ibu ikan. Dikunyah oleh saudara. Jauh bangsa. Selok ke sini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Dan itu bukan cuman tadi, puluhan tahun, saya 54 tahun seperti itu. Tidak ada satu hari pun Allah lupa memberi makan, lupa memberi minum, lupa memberi nafas. Tolong dibacakan. Ada 3 hadis. Dari Umar radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung yang pergi pada pagi hari dengan perut yang kosong dan sore hari kembali dalam keadaan yang kenyang. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan masuk surga kaum yang hatinya seperti hati burung, yaitu hati mereka bertawakal. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, lafadz hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kita dan Dia adalah sebaik-baik zat yang diserahi. Pernah diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam kobaran api. Juga pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang dalam peperangan menakut-nakuti. Sesungguhnya orang-orang yang telah bersatu untuk memerangimu, maka takutlah kepada mereka. Tetapi ucapan demikian justru menambah keimanan mereka dan berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kita dan Dialah sebaik-baik zat yang diserahi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Masya Allah. Jadi jangan main-main dengan orang yang yakin. Para waliullah itu kekuatannya keyakinan. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Itu jaminan Allah. Jadi kalau kita berprasangka baik, punya hutang akan dilunasi Allah, dan yakin Allah akan melunasi, dilunasi itu. Bagaimana kalau saya yakin dia jodoh saya, tapi enggak jadi dia nikahnya dengan saya, malah nikah dengan sobat saya. Nanti dibuat tidak yakin kepada itu. Kalau bukan jodohnya. Asalnya bogoh, panteng, tapi asa kurang manis itu ya. Akhirnya dikasih gula saja. Jadi kalau kita yakin ke Allah memberikan yang terbaik, kalau itu bukan yang terbaik, hati kita dibelokkan. Tidak kekeh lagi, kan? Sekarang aku cinta padamu sampai mati, tinggal dibalikin. Asa jadi enak melihatmu, nggak jadi janji itu. Hanya sampai kemarin aja cintanya. Gampang bagi Allah ngebulak-balik hati. Ini serius hadirin, maka jangan terlalu terpesona dengan janji. Engkau adalah segala-galanya bagiku. Yang seperti itu kan. Pas nikah, marah si istrinya tuh. Luar biasa marahnya. Tahu kamu begini, saya nggak mau nikah padamu. Engkau bohong padaku. Bohong apa? Bukankah aku sudah mengatakan sejujurnya? Aku tidak punya apa-apa, hanya engkau milikku. Tapi kamu kan ngomong so sweet, ya nggak? Padahal aku emang gak punya duit, gak punya apa-apa. Makanya hadirin, jangan lebay lah.
Yang jatuh cinta nggak usah banyak puisi, belum tentu jodoh. Sing bulat we ka Allah, minta, ya Allah tetapkan yang terbaik. Pasti kita punya keinginan, tapi keinginan kita jangan ngatur Allah. Keinginan kita membuat kita ingin diberikan yang terbaik oleh Allah. Inilah mujahadahnya, melepas keinginan karena yakin Allah yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Begitu hadirin, doanya jangan lupa ulangi, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah hudita wa kufita wa wukita. Itu akan diberi petunjuk, dicukupi dan dipelihara. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, sebaik-baik yang mengelola, mengurus, menjaga, memelihara kami. Hanya Allah, semuanya milik Allah. Yang kita inginkan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Yang kita takuti juga sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Karena segala-galanya takluk. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Wajah saya sedang hitam kelam. Tadi siang berkuda. Sepintar-pintar kita berkuda, tidak akan bisa menolak kalau Allah membuat kita jatuh. Walaupun kita sudah terlatih, walaupun kudanya sudah nurut, sudah soulmate dengan kita, kalau Allah mau bikin jatuh mah terpleset berdua ya. Tidak sulit bagi Allah. Makanya jangan pernah ada yang bisa membuat kita aman. Walaupun kita berpengalaman, tetap aman itu hanya datang dari Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Hadirin, walaupun punya uang, perusahaan, jangan merasa. Karena kalau Allah mau ngambil, ngambil saja. Tinggal dibuat cepret saja. Pembuluh darah di otak. Prut. Mau gimana ngurus perusahaan kalau kita tidak ingat apa-apa? Benar? Tinggal turun dari sana nginjak kulit pisang, geleduk. Pas batu di sini. Ayo saha, begitu ada. Pas ngaca eta saha dina kaca, waduh, kalau wajah sendiri sudah lupa, apalagi yang diingat. Dan itu cukup sekejap. Makanya jangan bersandar kepada apapun. Akhwat, para istri, jangan terlalu cinta sama suami, ya. Pertama, suaminya belum ada, yang belum nikah. Yang kedua, kalaupun sudah ada, ya suami adalah ladang amal. Jangan sampai berlebihan sehingga suami engkau adalah segala-galanya bagiku. Udah musyrik. Tanpa dirimu hatiku hampa, musyrik. Engkau bagai cahaya, tanpa dirimu hidupku dalam kegelapan, musyrik. Ya, pasti menderita wanita seperti itu, beneran. Karena dia sudah menuhankan suami. Oleh Allah tinggal dipalingkan aja hati suaminya. Udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Makanya biasa-biasalah. Keatasan jangan sampai melihat atasan sebagai Tuhan. Biasa aja, sama-sama nebeng. Pangkat jabatan tuh hanya titipan Allah. Jangan sampai lebih takut ke atasan daripada takut ke Allah. Juga yang bisnis, jangan menuhankan klien. Seakan-akan klien inilah, enggak, tenang aja. Kalau Allah mau beli rezeki ke kita, dia akan beli ke kita. Enggak usah pembeli adalah raja. Enggak, pembeli masih eta, si eta. Ya. Kalau pembeli ini raja Brunei ya raja. Kalau belinya Asep ya Asep.
Biasa hormat ke pembeli karena disuruh hormat oleh Allah. Baik kepada pembeli ya baik aja. Karena apa? Supaya dia beli? Oh bukan. Kita baik ke pembeli ya supaya Allah suka ke kita berbuat baik. Nggak ada akal-akalan, nggak ada tipu-tipuan. Lempeng-lempeng saja. Enak karena kita tahu Allah yang menentukan segala-galanya. Juga di depan calon mertua tidak usah lebay. Karena nggak ngepek bagi Allah perlebayan itu. Serius ini, nggak usah pinjam jaket kalau mau kelihatan gaya motor pinjam jaket. Allah tahu, saudara kurang modal, ya. Pas lagi gaya-gaya, ada yang punyanya, kadiukun sih jaket orang, kan malu hadirin. Dan sangat mudah bagi Allah mempertemukan dia dengan pemilik jaket, ya. Tapi emang Allah sejahil itu, dosa nyebut jahil ke Allah. Dah, lempeng-lempeng saja hadirin. Allah penguasa segala-galanya. Sempurnakan ikhtiar itu supaya Allah suka ke kita. Bukan supaya berhasil keinginan kita. Berhasilnya keinginan kita adalah Allah yang ngatur. Jadi jangan menuhankan ikhtiar. Seakan-akan kalau ikhtiar ini pasti begini. Oh, itu memangnya Allah diatur oleh ikhtiar kita. Ikhtiar itu ibadah. Siti Hajar juga ikhtiar, sofa marwah, nyari air. Tidak keluar di sofa, tidak keluar di marwah, keluarnya justru di telapak, di pasir bawah kaki Nabi Ismail. Air Zam-Zam. Suka-suka Allah. Sempurnakan ikhtiar, tapi jangan menuhankan ikhtiar. Ikhtiar adalah amal soleh. Masya Allah. Pengumuman ini bagi warga Ciamis yang sedang menyimak. Besok ceramah jam 1:30 di Masjid Agung Kota Ciamis. Lalu siaran MG paginya di Al-Falah Cisalak Tasikmalaya. Lalu hari Sabtunya di Masjid Agung Kota Tasikmalaya jam 9 pagi. Ya begitulah. Kalau hidup ya. Kalau saya meninggal nanti malam, pasti ada rencana yang lain. Hadirin, selamat menikmati hidup pasrah kepada Allah. Dan menikmati ikhtiar dalam bimbingan Allah. Itulah hadiah bagi orang yang tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya, lahir batinnya. Wa kafa billahi syahida, maka cukuplah Allah sebagai saksi. Wa kafa billahi wakila, dan Allah lah yang mewakili segala urusan kita. Terima kasih saudaraku sekalian. Perbanyak zikir, kurangi ngobrol yang tidak manfaat. Jauhi segala jenis bohong, dusta, tidak ada gunanya. Allah Maha tahu. Teruslah berbisik-bisik dengan Allah. Sami'an qoriban wa huwa ma'akum. Allah Maha mendengar, Maha dekat, dan Dia bersamamu. Terus berdiri, duduk, berbaring. Zikir, zikir. Karena zikirlah yang membuat hati ini bersih. Zikirlah yang akan mengantarkan kita berakhlakul karimah. Zikirlah yang akan membuat kita bisa menyempurnakan ikhtiar kita. InsyaAllah. Mari bagi saudara yang akan berwakaf, jangan sungkan dan ragu. Allah yang menyaksikan, menghitung. Amal jariah ini mengalir pahalanya sampai kiamat kelak. Sambil kita baca Fatihah, silakan.